Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Bintang EP. Di video kali ini saya ingin membahas mengenai salah satu hukum-hukum semesta, yaitu the law of self-talk. Sebelum saya bahas, saya mau menjelaskan dulu apa sih itu hukum-hukum semesta atau the law of universe. Kita hidup di dunia ini tentu tidak bisa sembarangan, tidak bisa seenaknya. Semua ada aturan-aturannya. Ketika Anda mengendarai mobil semisalkan di jalan raya, saya yakin Anda harus mematuhi aturan jalan raya. Ya, betul, rambu-rambu lalu lintas. Dilarang parkir, maka Anda patuhi. Dilarang parkir. Dilarang stop, maka Anda patuhi. Dilarang stop. Dan lain sebagainya. Sama halnya dengan bumi ini. Kita hidup di bumi ini ada hukumnya dan kita harus patuhi jika kita mau sukses di muka bumi ini. Dan salah satu hukumnya yang harus kita patuhi adalah the law of self-talk. Di video nanti kita akan bahas hukum-hukum the law of lainnya, tapi yang saya mau bahas sekarang adalah the law of self-talk, yaitu hukum kekuatan kata-kata. Kalau di agama Islam, dalam kitab suci, dan demi langit serta bumi, apapun yang engkau ucapkan, cepat atau lambat, pasti terjadi. Nah, ini membuktikan bahwa ketika manusia berucap baik atau buruk, itu janji Tuhan pasti dikabulkan. Ketika dia mengucapkan yang buruk, maka bahayanya adalah itu pasti terjadi pula yang buruk. Nah, jadi Anda harus menyadari bahwa kejadian yang sekarang ini terjadi itu tidak bisa kita ubah. Semua sudah kehendaknya. Contoh, kejadian peristiwa COVID-19 itu tidak bisa kita ubah. Semua sudah kehendaknya. Yang bisa Anda ubah adalah respon self-talk Anda. Anda mau berself-talk negatif, Anda mau berself-talk positif, semua bergantung kepada Anda. Semisal, peristiwanya COVID-19 itu tidak bisa diubah, akan tetapi Anda masih bisa mengubah respon self-talk Anda, mau berself-talk positif atau berself-talk yang negatif. Tergantung Anda semua dalam mengambil dan memilih respon. Sebab respon akan menentukan output atau hasil dari sebuah peristiwa. Nah, banyak orang fokus kepada peristiwanya atau COVID-19-nya dan menyalahkan outputnya atau hasilnya. Jadi, respon negatifnya itu telah ia ambil. Justru keliru yang ia lakukan. Harusnya dia mengambil respon self-talk positif. Yang terjadi pada dirinya adalah banyak self-talk yang terprogram dan masuk ke pikiran bawah sadarnya. Contohnya, ia berkata, hidup jadi susah gara-gara peristiwa ini. Misalkan begitu. Atau, saya jadi miskin gara-gara peristiwa ini. Usaha saya bangkrut. Saya jadi tidak punya uang lagi. Aduh, hidup saya jadi was-was, tidak tenang gara-gara peristiwa ini. Aduh, gara-gara ini aku jadi cemas, aku jadi takut kena corona. Aku takut. Atau ada yang juga bilang, ya Allah, mengapa engkau kejam sekali ya Allah, memberikan peristiwa ini kepada diriku ya Allah, sehingga aku jadi miskin gara-gara ini semua. Aku tidak lagi punya uang, tidak sekaya yang dulu ya Allah. Mengapa engkau kejam sekali? Kunci keberhasilannya adalah ketika Anda kepengen sukses, maka seseorang itu harus mengambil 100% tanggung jawab dan memilih respon self-talk yang positif. Respon self-talk yang positif pasti seseorang akan berkeyakinan dan mengucapkan kata-kata yang selalu optimis dan positif. Ada true story di mana Thomas Alva Edison sewaktu kecil ia ingin berangkat ke sekolah dan ibunya berkata, "Thomas, kamu tidak perlu sekolah karena kamu jenius. Kamu
melebihi anak-anak lainnya karena kamu kecerdasannya tinggi. Di saat itu, tak lama kemudian ibunya meninggal. Ketika ibunya meninggal, Thomas Alva Edison berhasil menemukan bola lampu pertama di dunia. Dan dia membuka perusahaan terbesar General Electric yang saat sampai ini masih ada. Lalu, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah ketika ia masih kecil, ia sudah diberikan self-talk positif pada ibunya, yaitu dengan kata-kata kamu jenius, kamu melebihi rata-rata daripada anak-anak lainnya. Padahal ibunya tidak menyuruh ia untuk berhenti sekolah, sebab sekolahlah yang mengeluarkan Thomas. Karena saat Thomas sudah dewasa, dia menemukan sebuah kotak yang berisi surat dari sekolahnya. Dan surat itu tertulis, "Ibu, maaf kami harus mengeluarkan anak ibu dari sekolah, sebab anak ibu idiot." Luar biasa. Ketika hal peristiwa itu terjadi, ibunya mengambil respon self-talk yang positif, dan ia tidak mau menyalahkan sekolah, tidak mau menyalahkan peristiwa. Agar outputnya bagus, ia mengambil respon yang positif, dan ia mengeluarkan dan mengucapkan kata-kata yang optimis, kata-kata yang positif, yang memotivasi, mendorong Thomas bahwasanya Thomas jenius. Dan terbukti real, Thomas kini menjadi salah satu penemu bola lampu, dan dia menjadi salah satu sosok tokoh yang paling diabadikan di dunia ini dalam sejarawan. Nah, ini salah satu true story di mana kunci suksesnya adalah bahwa kata-kata atau self-talk itu dapat menciptakan sebuah persepsi. Ketika persepsi itu salah, maka mentalnya pun menjadi salah. Atau bisa dikatakan, ketika kata-kata yang diucapkan baik kepada orang maupun diri sendiri itu salah ataupun benar, maka mentalnya pun menjadi benar atau salah. Nah, jadi waspadalah terhadap kata-kata yang akan Anda komunikasikan baik kepada orang maupun diri Anda sendiri. Nah, ada juga true story di mana alumni saya, dia sedang menghadapi ujian yang sangat besar waktu itu. Dia terkena kanker rahim yang sudah stadium tinggi. 5 menit sebelum dioperasi, suaminya ingin menceraikan dia. Bayangkan, dalam keadaan seperti itu, suaminya menceraikan dia, perusahaannya diambil, dan dia mau loncat bunuh diri di atas jembatan. Lalu, entah bagaimana ceritanya, sekilas dia teringat kata-kata saya mengenai kalau kamu ingin mengubah nasib kamu pasti bisa, asalkan kamu mau. Dan itu terbenam dalam dirinya, dan akhirnya dia tidak jadi bunuh diri gara-gara teringat kata-kata ucapan saya, teringat self-talk saya, dan akhirnya sampai kini dia selamat. Nah, jadi nasibnya yang awalnya dia mau bunuh diri, mati, akhirnya dia kini sudah hidup bahagia dengan lembaran baru dan keluarga atau suami yang baru. Nah, jadi self-talk itu seperti sebuah microchip, di mana ketika microchip itu tertanam di pikiran bawah sadar, berlapis-lapis bertahun-tahun dari Anda lahir sampai usia saat ini, itu akan menjadi sebuah program dan tindakan Anda, sehingga dari tindakan akan menjadi sebuah kebiasaan yang Anda sering lakukan, dan itu akan membentuk sebuah karakter Anda. Dan dari karakter itulah tercipta sebuah nasib. So, pertanyaannya, microchip itu didapatkan dari mana? Selama kita hidup, jawabannya adalah microchip itu Anda dapatkan dari apa yang sering Anda dengar, apa yang sering Anda lihat, dan apa yang Anda sering rasakan, baik melalui media, video, dan sebagainya. Itu semua yang Anda dengar, lihat, dan rasakan.
Jadi saya ucapkan selamat untuk Anda bagi yang telah mengikuti dan menonton video motivasi self-talk ini, karena sesungguhnya saya sedang menanamkan microchip ke pikiran bawah sadar Anda, sehingga Anda akan memiliki sebuah program baru yang akan mengubah tindakan Anda menjadi kebiasaan Anda, dan kebiasaan Anda menjadi karakter Anda, dan karakter Anda menjadi sebuah nasib. Dan ketika hal itu terjadi, maka kata-kata Anda dipastikan berubah. Yang awalnya negatif menjadi positif. Ucapan Anda, keyakinan Anda dengan program yang baru yang saya ciptakan dari video-video dari episode pertama sampai episode terakhir, ketika Anda rutin dan rajin menontonnya, saya pastikan baik secara visual, audio, dan rasa, microchip itu akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar Anda, dan Anda akan menjadi pribadi yang baru, pribadi yang memberdaya kehidupan dengan self-talk yang positif, sehingga Tuhan pun, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun melihat kepribadian Anda yang baru, karena kata-kata adalah doa dan mulutmu adalah nasibmu. Itu saja dari saya di video kali ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Saya yakin dan percaya video ini bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.